Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah pemantapan berjudul Falsafah Islamiyah. Sebuah kitab yang diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, janganlah kamu membatalkan atau berbuat sia-sia sedekah kamu atau pemberian kamu dengan mengumpat atau dengan menyakiti hati. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 264. Quran suci memberikan peringatan kepada orang yang berbuat kebaikan dalam tingkat yang demikian itu, yakni bahwa suatu pemberian itu harus timbul dari ketulusan hatinya. Oleh karenanya jangan mengumpat atau menyakiti hatinya, atau jangan menyindir-nyindir, atau janganlah merendahkan kepada orang yang sudah mendapatkan pertolongan dari kebaikan itu. Kata sodakoh yang diterjemahkan sebagai pemberian aslinya dari kata sidqun yang artinya sungguh-sungguh, tulus, ikhlas. Jika di dalam perbuatan tadi tidak disertai oleh ketulusan atau keikhlasan, maka pemberiannya tidak menghasilkan buah apa-apa, karena memang hanya pamer, riak. Singkatnya, ini hanya kelemahan yang melekat pada perbuatan atau berbuat baik kepada orang lain, yang menyebabkan bagi orang yang berbuat kebaikan tadi itu kadang-kadang berkeinginan mengingatkan kepada orang yang sudah terbebas dari kesulitan karena kebaikannya, atau kemudian merasa congkak, bersikap sombong. Tetapi derajat yang ketiga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran suci yang sunyi dari semua kekecewaan. Agar dapat mencapai kesempurnaan ini, orang tidak lagi mengingat-ingat kebaikan yang telah ia lakukan, dan juga sekali-kali tidak berharap ucapan terima kasih dari orang yang telah mendapat manfaat dari kebaikannya itu. Niat perbuatan baiknya haruslah timbul dari kecintaan yang tulus, yang ikhlas, seperti kecintaannya kepada sanak keluarga dekatnya, seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Ini tingkatan tertinggi di dalam hal perbuatan baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selebihnya tidak ada lagi.
Tingkatan ini disebut ita-idil qurba atau kedermawanan keluarga dekat. Kedermawanan keluarga dekat, tetapi perbuatan baik dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi, ini semua haruslah mempertimbangkan, yaitu semua harus dilakukan pada waktu yang tepat dan sesuai. Karena ayat itu menetapkan ketentuan dengan terang benderang bahwa sifat yang sesungguhnya sangat mulia ini akan menjadi sia-sia jika tidak dilakukan dengan cara yang hati-hati. Adlun alias buah kebaikan bisa berubah menjadi fahsya atau berlebihan secara tidak benar. Berlebihan secara tidak benar, bahkan tidak bermanfaat, melainkan malah merugikan. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, ihsan alias apa adanya di dalam hal berbuat kebaikan dapat berubah menjadi munkar apabila jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, tidak benar, tidak ikhlas, dan karena sangat terpaksa. Ita-idil qurba alias pemberian atas dasar kecintaan yang tulus ikhlas, seperti kepada kerabat dekat, jika akhirnya perbuatannya menjadi tidak baik, ini sama dengan bahyun. Bahyun itu arti aslinya adalah hujan yang karena derasnya hingga merusak hasil tanaman. Oleh karena semua yang berlebihan atau kekurangan yang seandainya tidak demikian sangat bermanfaat, ini disebut bahyun. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, harap diingat-ingat, tidak dikatakan budi pekerti luhur jika ketiga-tiganya itu yang tersebut di atas tadi itu dilakukan tanpa mempertimbangkan kesesuaian tempat dan waktu, serta tidak mempertimbangkan akal pikiran. Boleh dikatakan bahwa sifat pembawaan manusia bisa berubah menjadi budi pekerti jika dilakukan menurut pertimbangan akal dan pikiran yang baik dan pada waktu dan tempat yang tepat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan dahulu risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.